Setelah pesta ngunduh mantu di rumah Pak Kusniono usai, Aina diboyong oleh Yoyo untuk menempati rumah baru mereka di kota Purwodadi. Awalnya Aina menolak, ia ingin tetap tinggal di rumahnya. Tetapi Yoyo menyindir bahwa istri yang salehah itu yang patuh pada suami. Yoyo juga menegaskan bahwa Aina harus taat kepadanya selain yang terkait syarat yang disepakati. Sejak itu Aina sadar bahwa statusnya kini adalah istri dari seorang lelaki bernama Haryo Bagus Karloto alias Yoyo. Rumah itu 2 lantai, besar dan mewah. Meskipun tidak sebesar rumah Pak Kusmono, bau cat masih tercium. Semua perabotnya masih baru. Meskipun satu rumah, tapi Aina tidak mau tidur dalam satu kamar. Baca Al-Quran hingga lancar. Tunjukkan Mas Yoyo hafal juz Amma dan Yasin, tanpa diminta aku akan tidur seranjang dengan Mas Yoyo. Jika syarat itu tidak kau penuhi, maka mohon maaf, sampai kiamat datang aku tidak akan mau kau sentuh. Yoyo menelan ludahnya penuh kecewa. Aina seorang pembelajar yang cepat dan seorang pembaca keadaan yang cermat. Sebulan hidup bersama Yoyo, ia sudah tahu beberapa bisnis yang dilakoni suaminya. Menurutnya semuanya tidak benar, kecuali satu, jualan beras di pasar. Untuk makan dan keperluan sehari-hari saya hanya mau dari hasil jualan beras di pasar, yang lain, silakan Mas simpan dan jangan sekali-kali dikasihkan saya. Kenapa? Syubhat atau haram? Ibadah saya nggak ada gunanya kau ada barang haram masuk ke dalam perut saya jadi darah dan daging. Kamu kok sampai segitunya? Sih. Mas Yoyo lupa, moyangnya umat manusia yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dulu mereka berada di surga dimuliakan oleh Allah. Begitu mereka makan barang haram, sekali lagi begitu makan barang haram, mereka langsung diusir oleh Allah dari surga. Mulia dan hina seseorang bermula dari barang yang dimakan manusia. Maka Al-Quran berpesan, Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah makanan yang baik, yaitu baik lahir dan batin, dan beramallah yang saleh. Makan yang baik dahulu baru beramal saleh. Kamu cerewet, banyak ceramah, berarti masalah pilih istri. Kenapa tidak cari saja perempuan di tempat-tempat karaoke itu? Kenapa malah milih yang lulusan pesantren? Sudah-sudah, terserah apa maumu, kalau maumu cuma yang dari hasil beras, ya terserah. Kau urus saja toko beras itu, keuntungannya semua untuk kamu, yang penting kamu nyaman. Matur nuwun, Mas. Ia merasa lega, satu hal muskil telah teratasi. Namun masih ada banyak hal-hal muskil yang berserakan dalam rumah tangganya yang harus ia atasi. Setiap hari selalu saja ada kejadian yang mengusik batinnya. Suaminya yang pulang larut malam dengan tubuh limbung dan bau minuman. Suaminya yang tidak mau salat subuh. Suaminya yang mengajak teman-temannya bermain karaoke dan bernyanyi di rumahnya. Ia lihat sendiri bagaimana suaminya bisa begitu mesra menari-menari dengan wanita muda yang berpakaian tidak sopan. Usai acara itu, ia sempat marah dan melabrak suaminya kenapa menyentuh-nyentuh wanita itu. Dengan enteng suaminya menjawab, "Lah, mau nyentuh kamu tidak bisa. Ya aku sentuh dia." Semua informasi tentang suaminya yang ia dengar orang-orang sebelum menikah, hampir bisa dikatakan dari benar. Ada yang memberitahunya bahwa suaminya itu tukang madat, madons, minum, main, dan malings adalah benar. Maka saran Mbah Kamali dan Mbah Rukmini adalah benar. Apa yang dikatakan Bu Haja Muniroh, Bu Ahsani kepala sekolah setnya dulu, dan Endang Purwanti kakak kelasnya saat di SMP yang punya suami polisi itu, semuanya benar. Yang menyakitkan hatinya adalah kecurigaan yang pernah disampaikan Bu Ahsani ternyata terkuak kebenarannya. Ia ingat betul kecurigaan Bu Ahsani, kalau dia baik seperti yang dikatakan Pak Demu, semestinya ya dikasihkan si Arifah, anaknya, masak dikasihkan kamu. Aku merasa Pak Demu ada pamrih, atau hutang budi atau apa pada keluarga Kusmono calon besanmu. Dari Mbak Rosa yang dulu pernah pergi ke Lombok bersamanya, ia mendapat bocoran bahwa Pak Kusmono memaksa Yoyo menikah dengannya tujuan utamanya adalah politik. Yoyo yang sekarang menjadi anggota DPRD dan menjadi pengurus sebuah partai,
telah digadang untuk maju sebagai calon bupati di daerah yang mayoritasnya kaum santri. Maka untuk meningkatkan citra harus dicari istri yang santri. Tidak hanya santri tapi juga istimewa. Begitu Pak Kusmono baca di koran seorang santriwati di Magelang asal Kaliwenang, Grobogan punya prestasi istimewa langsung diincarnya. Bagai sumbu ketemu tutup, ternyata gadis itu yang tak lain Aina adalah keponakan Pak Darsyun. Salah satu gedibal 19 Pak Kusmono di Grobogan bagian barat. Pak Darsyun dan istrinya bersedia menjamin perjodohan Yoyo dengan Aina dengan imbalan akan dijadikan lurah di Kaliwenang. Lihat saja, minggu depan akhir pendaftaran calon lurah. Pak Demu di hari terakhir nanti akan daftar. Dan lihat saja, pas pemilihan lurah, Pak Demu pasti menang. Sebab di belakangnya ada Kusmono yang siap menggelontorkan dana miliaran untuk membeli semua kepala di sana, cerita Rosa suatu siang sambil makan bakso di alun-alun Purwodadi. Kenapa Mbak Rosa membuka ini semua? Karena aku juga korban seperti dirimu. Hanya saja aku mulai insyaf, aku tidak ingin kau mengalami hal yang lebih parah dari diriku. Kalau ada celah untuk keluar jadi lingkaran busuk ini, pergilah. Hal parah yang Mbak alami itu apa? Tidak bisa aku ceritakan. Aku berdoa itu tidak terjadi padamu. Seperti sabda seorang ratu yang sangat berkuasa, apa yang dikatakan Mbak Rosa itu benar. Padenya benar-benar maju mencalonkan diri jadi lurah, dan akhirnya benar-benar menang. Suatu hari, Atika datang menemuinya dengan muka suram, aku tidak suka dengan cara Pak E. Jadi lurah tapi dengan cara tidak benar. Nyebar uang tidak hitungan. Di total lebih dari 1 miliar. Lah, tetangga desa sebelah jadi lurah cuma habis 600 juta. Ini Pak E lebih dari 1 miliar. Dan itu semua dari hutang pada Pak Kusmono. Dari mana nanti akan bayar hutang sebanyak itu? Tanah bengkok sebagai bayaran lurah kan tidak seberapa. Hasil 5 tahun tidak akan cukup untuk bayar hutang sebanyak itu. Kalau Dik Aina bisa ngomong sama Mas Yoyo, tolong Pak E dibantu-bantu. Kalau 5 tahun Pak Demu tidak bisa bayar hutang, yang terancam bahaya kedua anak gadisnya, kata Mbak Rosa lain hari. Bahaya bagaimana? Mbak, pikir sendiri, tapi jangan bilang ke Pak Demu dan sepupumu ya. Rasa hormatnya pada Pak D-nya kini hilang. Ia ingin tetap menghormati Pak D-nya dan Bude-nya. Tapi setelah tahu apa yang dilakukan mereka pada dirinya, ia merasa tidak dianggap sebagai manusia, apalagi dianggap sebagai keluarga dekat. Ia hanyalah barang yang dijadikan alat transaksi politik belaka. Setiap malam ia terus menangis kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar melindunginya dan memberinya jalan keluar dari segala jerat kelaliman. Jagalah kesucianku, ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga kesucian Asiyah dari jahatnya Fir'aun. Isaknya dalam sujudnya. Untuk mengisi kegiatan keseharian selain menambah hafalan Al-Quran, ia mengambil kursus privat di sebuah LKP yang ada di kota Purwodadi. Prinsipnya bertambah umur harus bertambah ilmu. Itu yang ia pegang. Ia juga kursus mengendarai mobil. Sebab di rumahnya ada mobil Avanza yang nganggur. Setelah bisa mengendarai mobil, ia bisa lebih leluasa bergerak. 2 hari sekali ia bisa menyetor hafalan Al-Quran di pesantren Al-Badriyah, Meranggen. Tak terasa 1 tahun lebih ia telah hidup satu atap dengan Yoyo. Namun ia tetap bersikukuh tidak mau disentuh oleh suaminya itu sebelum memenuhi syaratnya. Segala cara nyaris dipakai Yoyo untuk menundukkannya. Cara halus maupun kasar. Jika kau hapus syaratmu itu, segala permintaanmu aku turuti. Mau kuliah lagi, mau pergi haji, mau jalan-jalan ke Eropa, atau Amerika, itu semua aku turuti asal syarat itu kau hapus dan aku boleh menyentuhmu layaknya suami menyentuh istrinya. Bujuk Yoyo. Jika seluruh isi dunia ini Mas kasihkan padaku, aku tidak akan menghapus syaratku itu. 1 ayat dari Al-Quran jauh lebih mulia dari dunia seisinya. Mas, semestinya Mas sadar. Syarat itu aku berikan untuk kebaikan Mas, kebaikan bangunan rumah tangga kita. Aku ingin agar darah yang mengalir dalam tubuh anakku kelak ada darah Al-Qurannya, bukan darah yang dicampuri minuman keras.
Mendengar kata-katanya, Yoyo mendengus keras, mukanya berapi-api penuh amarah tetapi ia tidak berkutik sama sekali. Sampai suatu malam, Yoyo pulang dalam kondisi mabuk. Entah setan apa yang dilihat di jalan sehingga ia memaksa Aina untuk memenuhi hasratnya. Aina menolak tegas. Yoyo marah luar biasa. Persetan dengan syarat itu, kau adalah istriku yang sah, yang halal, dan aku berhak atas dirimu. Ingat mas, lelaki harus jantan, janji dan syarat harus ditepati. Persetan, mau apa tidak? Tidak mau maka akan aku paksa. Aku sudah biasa memaksa perempuan, ceracaunya setengah mabuk.